menjalankan fungsi yang benar bagi suatu negara, dan pemimpin yang muncul itu adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa membawa transformasi, kemajuan, dan perbaikan hidup. Ini pelajaran sejarah. Pemimpin yang berhasil, yang saya juga pelajari dari banyak literatur, tapi saya juga mengalami sendiri, saya melihat sendiri, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan yang lebih besar dari dirinya dan keluarganya. Itu pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kenapa saudara-saudara berhimpun? Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu berhimpun. Berhimpun dalam suatu wadah ini, pasti saudara-saudara terdorong oleh suatu cita-cita, suatu idealisme, ingin melihat perbaikan dan peningkatan hidup bangsa kita. Ada, pasti. Di Gerindra juga banyak, ya kan, yang masuk politik untuk cari makan. Jadi itu banyak, itu realita. Tapi saya ingin sampaikan pendapat-pendapat saya bahwa kita sekarang harus benar-benar menyadari bahwa bangsa kita membutuhkan lapisan pemimpin-pemimpin yang tadi itu, yang bersih, yang capable. Bersih, jujur, tidak capable. Ibarat nahkoda, kapal, ya kan, yang hatinya baik, berakhlak, tapi tidak bisa navigasi kapalnya. Ya, tabrak juga. Karang-karang, kan begitu. Jadi ini, kok inilah seleksi yang harus kita capai. Saudara-saudara, bangsa kita sangat kaya. Berkali-kali saya katakan, di mana-mana kita dengar, tapi akhir-akhir ini, apalagi sesudah tanggal 14, di mana kita melihat benar-benar bahwa amanat rakyat, mandat rakyat sudah jatuh di pundak kita, akhirnya malah saya merasa harus bekerja lebih keras lagi. Jadi kemenangan ini ternyata tidak membawa suatu euforia, suatu kegembiraan yang meluap-luap. Saya kira ini yang tadi disinggung oleh Gus Miftah, ya, bahwa Umar, ya, begitu diangkat menjadi khalifah, yang diucapkan justru inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mungkin merasa tanggung jawab. Karena itu saya sejak tanggal itu hampir tiap hari mengumpulkan para pakar dari semua sektor. Dan semakin saya pelajari, semakin saya melihat betapa kaya bangsa Indonesia, betapa potensi bangsa ini luar biasa, yang hanya dengan sedikit perbaikan manajemen bisa memberi hasil yang sangat banyak. Tapi juga bahwa kita harus mengakui, kita harus introspeksi diri, mawas diri, kita sebagai elit, kita harus elit politik, elit kemasyarakatan, kita harus sekarang melihat kelemahan-kelemahan sistem kita. Dan kita tidak boleh, menurut saya, ya, menganggap bahwa semua itu sudah baik.
Jadi tidak hanya orang-orang tertentu yang bicara negara kita sedang tidak baik-baik saja, ya kan?